Shalom Bapak-Bapak, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pria online malam hari ini. Kita siapkan hati kita memuji membesarkan nama Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai terus berlalu, meskipun badai yang sini berganti, tapi kita tetap akan cinta Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan Mari Bapak-Bapak kita akan berdoa pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, kami terus memohon pimpinan-Mu dalam puji-pujian kami maupun kesaksian-kesaksian yang disampaikan. Biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku.
Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. To Yesus I want, to I want, to Yesus I need, to Yesus I love, seperti Kau semua. To Yesus I want, to Yesus I need, to Yesus I love, seperti Kau semua, seperti Kau semua, seperti Kau semua. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Bambang. Puji nama Tuhan. Salam, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Izinkan saya bersaksi pada malam hari ini, di mana dimulai pada waktu bulan Maret, masuk April, itu sudah pandemi. Keuangan kami sudah mulai pas-pasan karena sebagian besar sudah saya belikan rumah. Dan keadaan usaha ini juga tidak bisa berjalan. Saya hanya berdoa bersama istri, minta tolong Tuhan. Tuhan tolong, apa yang menjadi pikiran manusia itu bukan pikiran kami. Kami berpikir bahwa sesuatu yang mudah tetapi itu susah. Tetapi tetap kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong. Di bulan Desember kemarin, saya nggak pernah hitung, tapi terakhir Januari saya hitung, luar biasa Tuhan tolong. Masuk awal Januari, pintu semua kelihatan tertutup. Saya bingung, Tuhan, uang dari mana? Tapi Tuhan tahu, Tuhan Yesus itu baik. Last minute, orang bilang pintu tertutup, Tuhan bukakan. Saya sampai bersorak, saya meloncat di hadapan istri saya meloncat. Tuhan Yesus, terima kasih, luar biasa Tuhan. Itu bukan satu kali, 2 kali Tuhan buat. Tuhan Yesus, pintu semua kelihatan tertutup, tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan memberkati kami sekeluarga. Doa kami memang satu, bersama-sama sepakat. Tuhan, jadikan kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat untuk yang Engkau berikan kepada kami sekeluarga. Tuhan tolong kami salurkan apapun yang Tuhan berikan pada kami.
Kami berdoa selalu Tuhan, Tuhan pasti tolong kami. Bagi orang lain pintu semua tertutup, tapi bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Demikian firman, demikian saksian saya malam hari ini. Semoga jadi berkat bagi bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Mari bapak-bapak kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Engkau selalu menolong kami, ya Tuhan. Tuhan selalu menolongku, menjagaku. Haleluya, menjagaku.
berjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kita berdoa lebih dahulu. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kembali saat ini hamba dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biar boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terlebih juga bagi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi juga mereka dengan urapan yang sama, sehingga mereka juga boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan. Tuhan memimpin, menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari Roma pasal 4 ayat 18, berbunyi demikian. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Firman Tuhan saat ini saya beri tema memiliki iman yang teguh. Masa yang sukar yang melanda seluruh dunia sampai saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhir. Dan saudara mungkin bertanya, bagaimana kita bisa memiliki iman yang teguh di masa yang sukar seperti sekarang ini? Untuk itu kita mau belajar kepada Abraham, bapa orang percaya. Abraham waktu itu juga dihadapi hal yang sulit di dalam hidupnya. Bahkan seolah-olah tidak ada harapan sama sekali. Sekalipun Tuhan berjanji akan berikan seorang anak yang merupakan anak perjanjian. Tetapi janji itu sampai hampir 25 tahun tidak menjadi kenyataan. Bahkan sekeliling Abraham pun tidak ada seorang pun yang menopang realisasi janji Tuhan itu. Karena Abraham sudah hampir 100 tahun, Sarah 90 tahun, dan tidak ada dasar untuk berharap sebagaimana firman Tuhan yang tadi kita baca. Namun Abraham tetap nekat, tetap beriman kepada Tuhan akan janji Tuhan itu. Dan akhirnya kita tahu kisah Abraham berakhir dengan happy ending, dengan indah. Mari kita juga memiliki iman yang teguh di masa yang sukar ini. Kalau Abraham hanya mendapatkan satu janji saja dari Tuhan. Kita punya Alkitab. Ada banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan ini. Saat ini kita miliki 4 janji Tuhan saja. Supaya iman kita tetap teguh di masa yang sukar sulit ini. Yang pertama, janji finansial. Dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 berbunyi demikian. Filipi pasal 4 ayatnya ke-19 dikatakan demikian. Saya bacakan
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saat ini di tengah-tengah masalah ekonomi, ada banyak orang sudah menjerit karena usahanya macet, omsetnya berkurang, kebutuhan pun banyak. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang mendengar juga firman Tuhan saat ini, dapurnya saat ini tidak ngebul, tidak ada makanan di atas meja makan. Imani firman Tuhan ini. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan caranya yang luar biasa. Kalau burung di udara dipelihara, bunga di padang didandani, terlebih saudara dan saya, anak-anak ketebusannya, pasti Tuhan juga memberkati kita. Bahkan di dalam Mazmur pasal 65 ayat 10 sampai 12 dikatakan demikian. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memakatai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Imani berkat Tuhan yang luar biasa ini. Setiap tahun Tuhan menyediakan panen yang berkelimpahan buat saudara dan saya. Makanya kita nggak usah takut kalau bicara tentang masalah ekonomi, kebutuhan perut. Sebab Tuhan setiap tahun menyediakan panen yang kelimpahan. Imani janji Tuhan ini. Tuhan ingin memberkati hidup saudara dan saya. Tujuannya untuk apa? Sebab kata ayat 12 dikatakan tadi, jejakmu mengeluarkan lemak supaya kita menjadi berkat kemana saja kita pergi berada bagi orang lain. Setiap tahun saya selalu mengimani janji Tuhan ini. Maka saya juga mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Keran satu ditutup, Tuhan bukakan keran yang lain. Sehingga saya juga bisa berbagi untuk orang lain. Yang kedua yang harus kita mengimani janji Tuhan, yaitu perlindungannya. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Rasanya saat ini tidak ada tempat yang aman dan nyaman di dunia ini. Sebab virus corona bisa datang setiap saat di dalam kehidupan saudara dan saya. Tempat yang aman dan nyaman saat ini tidak lain kalau kita datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kita. Sebab janjinya Tuhan akan mengirimkan pasukan malaikatnya. Bahkan di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Oh, Mazmur 91 adalah Mazmur El Shaddai. Siapa itu El Shaddai? Allah yang maha besar, maha kuasa, dahsyat, tetapi lemah lembut, seperti seorang ibu yang menyusui anaknya. Kalau kita berlindung kepada Allah El Shaddai, Dia berjanji akan menjauhkan kita, melindungi kita dari penyakit sampar yang busuk dan termasuk virus corona saat ini. Imani janji Tuhan ini. Yang ketiga yang harus kita imani janji Tuhan, yaitu janji kesembuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Banyak orang saat ini karena wabah virus corona yang sakit dan meninggal. Dan sampai saat ini juga belum ditemukan obat untuk virus corona itu. Tapi di tengah-tengah pandemi saat ini ada janji Tuhan yang luar biasa. Oleh bilur-birunya kamu telah sembuh. Amin. Kalau ada bilur-bilur Tuhan, saya percaya Tuhan juga yang akan menyembuhkan kita dari virus corona yang mematikan ini. Imani janji Tuhan ini. Yang harus kita lakukan. Kata firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita punya Allah namanya Yehova Rafa. Dia berjanji tidak akan menimpakan penyakit manapun yang Tuhan timpakan kepada orang-orang Mesir, termasuk saat ini. Yang penting yang harus kita lakukan, kita mau mendengar firman Tuhan, pelaku firman Tuhan dalam hidup ini. Kalau kita ingin disembuhkan oleh Tuhan, sebab itu janjinya. Yang keempat, yang harus kita imani di tengah-tengah masa yang sukar sulit ini, yaitu janji penyertaannya. Rasanya tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Kalau ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan demikian di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ini janji penyertaan Tuhan. Sekalipun dalam lembah kekelaman, saat ini kita sedang menghadapi lembah kekelaman, tetapi saudara dan saya tidak perlu takut, sebab ada janji penyertaan Tuhan. Yang menyertai kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia Yehova Sebaot, penguasa alam semesta ini. Dia yang menyertai saudara dan saya. Imani, sehingga iman kita tetap kuat. Bahkan yang menyertai kita bukan saja Immanuel, tetapi dia juga gembala yang baik. Sebab Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, ayat 2 dikatakan demikian. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Rumput yang hijau, air yang tenang merupakan kebutuhan domba. Kalau saat ini saudara juga diperhadapkan dengan banyak kebutuhan, ada gembala yang baik yang menyertai kita, yang akan memberkati kebutuhan kita. Ayat 3, ia menyegarkan jiwaku. Jiwa kita disegarkan, sehingga kita kuat menghadapi hidup ini. Sebab ada gembala yang baik yang menyertai kita. Bahkan dalam lembah kekelaman pun, tadi kata firman Tuhan, Tuhan ada bersama dengan kita. Di dalam ayat 5, engkau menyediakan hidanganku bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bukan saja kebutuhan, bukan saja kita disegarkan, disertai dalam lembah yang kelam,
tapi Tuhan juga memberikan sukacita. Saya simpulkan ayat 5 ini. Sukacita juga diberikan kepada saudara dan saya. Banyak orang saat ini mungkin stres, bahkan depresi. Tapi kalau ada gembala yang baik yang menyertai kita, kita masih bisa bersukacita. Kita masih bisa memuji dan menyembah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bahkan kita juga mungkin bisa bernyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Wah, kita enjoy dalam hidup ini kalau ada penyertaan Tuhan. Iman kita akan tetap kuat, iman kita akan tetap teguh kalau kita mengimani janji daripada Tuhan. Janji finansial, janji perlindungan, janji kesembuhan, janji penyertaan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, pasti digenapi. Ayat penutup dikatakan demikian di dalam Bilangan 23 ayat 19. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Kalau manusia berjanji, saudara boleh tidak percaya. Sebab janji manusia pagi tempe, sore jadi kedelai lagi. Tetapi kalau Allah berjanji, pasti digenapi. Imani semua janji Tuhan ini, sehingga kita tetap memiliki iman yang teguh. God bless you. Kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu sudah Hamba taburkan. Meteraikan lebih dalam, lebih lanjut melalui karya Roh Kudus-Mu bagi setiap yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sehingga mereka tetap kuat imannya. Sekalipun masih pandemi, sekalipun masih ada masalah ekonomi, tapi mereka terus mengimani janji Tuhan, janji finansial, janji perlindungan, janji kesembuhan, janji penyertaan. Sehingga mereka mengalami semua janji Tuhan ini. Dan biar nama Tuhan dimuliakan. Terus berkati kesehatannya, berkati kebutuhan rumah tangganya, berkati usaha pekerjaannya. Buat mereka berhasil. Biar ada perbedaan bahwa anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Dan orang yang tidak percaya menjadi percaya. Sebab melihat umat-Mu, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-Bapak, saya akan memberikan pengumuman untuk Bapak-Bapak semua. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 16 Februari, 2 minggu lagi, masih secara online. Kita dukung pelayanan ini secara online. Bagi Bapak-Bapak yang ingin memberikan persembahan untuk kaum pria, bisa memberikannya pada hari Minggu, pada waktu ibadah umum, dapat diberikan kepada pengurus pria yang ada, Bapak Daryono, Bapak Otniel maupun Bapak Budiman. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan dalam ibadah online Pria Hagio sore ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Tuhan terus melanjutkan karya-Mu. Biar sukacita surgawi, firman Tuhan terus meneguhkan setiap iman percaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan terus lanjutkan karya-Mu sehingga kami selalu mendengar kabar baik bahwa mereka disertai Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Baik berkat kesehatan, baik berkat rumah tangga, baik berkat usaha pekerjaan. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.